Nabila Hidayat dengan NPM 016. Saya Hanifah Nurul Ilmi, NPM 082. Perkenalkan, nama saya Divya Rizky Taimanda dengan NPM 010. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yeskal Jeffrey, NPM 054. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Alika Azira Irsan dengan NPM 020. Keanekaragaman hayati merupakan suatu istilah yang meliputi segala bentuk kehidupan seperti genus, spesies, mikroorganisme, ekosistem, dan berbagai proses ekologi yang mana antara satu tingkat dengan tingkat lainnya saling berinteraksi di dalam satu lingkungan, menurut Sutoyo tahun 2010. Indonesia merupakan negara yang terkenal memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Hal ini disebabkan karena Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, serta tersusun oleh ribuan pulau yang tersebar di sepanjang Khatulistiwa. Keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia sangatlah lengkap. Salah satunya yakni keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman hayati memiliki beberapa manfaat seperti manfaat bagi ekonomi, yaitu untuk pangan, sandang, papan, dan industri, lalu bermanfaat juga bagi lingkungan atau ekologi sebagai pelestarian sumber daya air dan tanah, dan sebagai pelestarian lingkungan. Lalu yang terakhir, bermanfaat bagi kesehatan sebagai pembuatan obat-obatan dan bahan makanan yang dapat menjaga kesehatan. Apabila kita tidak menjaga kelestarian dari keanekaragaman hayati, maka akan terjadi gangguan keseimbangan alam dan penurunan kualitas lingkungan hidup. Salah satunya yaitu penebangan pohon yang akan menyebabkan lahan gundul. Penyebab dari hutan gundul yaitu penebangan secara liar, pembukaan lahan untuk perkebunan seperti sawit, pembakaran disengaja, dan eksploitasi kayu hutan secara berlebih. Dampak dari lahan gundul bagi lingkungan yaitu menyebabkan suatu ekosistem menjadi gersang, miskin akan unsur hara, terjadinya banjir, longsor, dan mempengaruhi kondisi iklim. Sementara terhadap keanekaragaman hayati berdampak terhadap hilangnya spesies, baik tingkat genetik, jenis, dan ekosistem. Hilangnya spesies endemik akibat hutan gundul ialah spesies kehati kehilangan habitatnya, kehilangan sumber makanannya, dan mengakibatkan kepunahan. Contoh spesies hewan endemik yang hilang akibat hutan gundul ialah orangutan Sumatera, badak Jawa, harimau Sumatera, dan gajah Sumatera. Webinar dapat dijadikan sebagai salah satu solusi untuk bersama-sama mengajak masyarakat Indonesia untuk menjaga kehati endemis Indonesia. Sebagai mahasiswa, kita dapat menyalurkan ilmu yang kita punya sebagai upaya konservasi untuk melindungi hutan. Solusi terbaik bagi lahan gundul yaitu dengan meminimalisir penebangan pohon. Apabila penebangan pohon tersebut hanya untuk kepentingan pribadi, lebih baik tidak usah dilakukan karena hanya akan merusak keanekaragaman hayati. Dan solusi lainnya yaitu dengan melakukan reboisasi atau penanaman kembali pohon pada lahan yang gundul. Upaya terkecil reboisasi dapat dilakukan di pekarangan rumah. Solusi lain yang dapat kita lakukan, yaitu dengan cara ikut berdonasi dalam kampanye reboisasi. Karena sekecil apapun nominalnya akan sangat membantu untuk keberlangsungan kehati di Indonesia. Di sini saya membuat poster berisi ajakan untuk melakukan penanaman kembali. Kemudian saya mencetaknya dan menempelkannya di sekitar perumahan saya. Gunanya supaya warga ikut beraksi dalam reboisasi. Solusi yang bisa kita lakukan adalah dengan membagikan poster atau postingan tentang pentingnya menjaga bumi di media sosial supaya orang-orang di luar sana tahu dan ikut merasakan masalah apa yang sedang kita hadapi sekarang ini. Mari bersama lindungi kehati untuk Indonesia yang lebih baik.